Jam menunjukkan pukul 5 dan alarm berbunyi homecoming diputar di HP menandakan harus bangun dan berangkat ke sekolah. Seorang gadis rambut pink menguap saat ia terbangun dari tempat tidurnya. Setelah itu ia segera bersiap-siap. Tiba-tiba ada suatu pikiran masuk ke dalam kepalanya. Waduh, gimana ya? Hal tersebut belum sampai di pikiranku karena sibuk belajar untuk PAS, pikir gadis tersebut dalam hati. Setelah selesai bersiap-siap, ia turun ke bawah untuk sarapan. Ia memasak pancake untuk sarapannya. Setelah selesai membuat pancake, ia menuangkan sirup maple ke arah pancake dan segera menyantapnya. Waktu terasa berlari dengan cepat, dan saat Mima melihat jam tangannya menunjukkan pukul 6.30. Sebagai ketua OSIS, ia tidak boleh terlambat ke sekolah. Astaga, gimana nih? Sebagai ketua OSIS, aku gak boleh terlambat. Ia berlari ke arah sekolah karena sekolah hanya berjarak 5 meter dari rumahnya. Setelah itu adalah seorang gadis rambut hitam ikal memanggil ke arahnya. Mima, kita harus mengadakan lomba. Tinggal seminggu lagi nih, katanya kepada Mima. Gadis rambut pink yang bernama Mima menoleh ke arah suara tersebut dan berlari ke arahnya. Shock, maafkan aku, karena aku belum menyiapkan apa-apa untuk lomba yang akan diadakan setelah PAS selesai, kata Mima sambil menghela nafas. Setelah itu ia dan Shock beranjak ke arah ruang OSIS untuk membicarakan rencana tersebut. Di ruang OSIS, para anggota sudah ada di sana. Mima, kenapa kamu lama banget sih datangnya? Kata salah satu dari mereka dengan wajah cemberut melipat tangannya di dada. Kamu kan ketua OSIS, pertama kalinya kamu itu telat, timpal yang lainnya kesal. Maafkan aku ya, kata Mima merasa bersalah. Akhir-akhir ini aku sedang sibuk belajar untuk PAS karena aku ingin mendapatkan nilai A semua. Nilai bukan segalanya, kata salah satu anggota. Emang kamu pikir PAS itu satu-satunya yang kamu urusin? Kan ada banyak lagi yang harus diurus selain itu. Bel berbunyi, menandakan waktunya untuk masuk ke dalam kelas masing-masing. Setelah Mima sampai di dalam kelas, ia segera disambut oleh Bamba Bella, sahabatnya yang sekarang berada di kelas yang sama dengannya. Halo Mima, sapa Bamba Bella. Setelah itu mereka segera bercakap-cakap hingga guru masuk ke kelas mereka. Jam istirahat tiba. Mima dan para OSIS duduk di meja yang jauh dari siswa lainnya agar mereka tidak mendengarkan rencana yang akan mereka katakan. Mereka membicarakan tentang kelas meeting yang akan diadakan minggu depan. Tiba-tiba ada seorang pria berambut merah yang datang ke arah mereka dan mengganggunya. Pria tersebut bernama Locke. Melihat itu, Mima menjadi marah, tapi ia segera ditenangkan oleh Shock. Mima mengatakan ia akan membicarakan rencananya besok lagi karena ia kesal dengan Locke. Shock setuju dengan ide Mima. Para OSIS bergabung di sekolah pada pukul 6.20 di mana mereka mencoba menyiapkan bahan-bahan untuk permainan-permainan yang akan dimainkan saat kelas meeting. Tapi Mima terasa sangat mengantuk saat itu, maka ia tertidur di meja OSIS. Tetapi Shock segera membangunkannya. Waktu menunjukkan pukul 7. Para siswa-siswi segera pergi ke aula untuk mendengar briefing mengenai kelas meeting. Di mana Locke? Tanya Beryl, teman Locke yang memiliki tubuh gemuk. Gak tau deh, dia gak kasih kabar ke gue, jawab Vengo. Mungkin bolos sih, kan dia udah sering banget bolos dengan beralasan kalau dia sakit. Tapi hari ini dia gak ngechat gue. Saat terjadi briefing di aula, Locke dengan diam-diam menyelinap ke ruang OSIS. Saat itu ruang OSIS tidak terkunci karena Mima lupa menguncinya. Saat masuk ke dalam, Locke segera mencari buku Mima dan membacanya. Setelah membaca diary tersebut, ide muncul masuk ke dalam Locke. Ia ingin mengganggu Mima selama kelas meeting terjadi. Sementara itu, Mima dan Lily menjadi host di game memasukkan kelereng di dalam botol. Kita mainin game apa sih? Kata Lily kepada Mima. Kita akan main game memasukkan kelereng ke dalam botol, kata Mima. Tiba-tiba mic suara Mima hilang. Hah, kok suara kamu hilang? Tanya Lily pada Mima. Kurang tahu deh, jawab Mima. Suaranya hilang saja. Pasti ada yang iseng memainkan mikrofon, kata Lily. Ini pasti ulah Locke, kata Mima. Ia mulai terbakar api amarah. Sementara itu, teman-teman Locke masih belum melihat tanda-tanda Locke akan datang di saat game futsal putra. Ini gue dihianati atau apa oleh Locke? Dia kayak pergi tanpa bilang-bilang ke gue, gerutu Vengo sambil melipat tangan di dada. Sudahlah, lu kan tahu sendiri sifat Locke itu gimana, hibur Beryl. Tapi lu tahu kan sekarang kita ini sedang futsal putra, potong Vengo. Setelah itu, seorang pria nerd berkacamata dengan freckles bernama Will mengajukan diri untuk main. Setelah itu, pertandingan 12-1 lawan 11-2 dimulai, tapi pada akhirnya pemenang diraih oleh 11-2 dengan skor menyatakan 10-6. Tuh kan, gara-gara lu maka tim kita pada kalah, marah Vengo pada Will. Maaf ya, gue gak sengaja golok, sesal Will. Tapi jangan marahin gue. Setelah itu,
Mima segera mengumumkan juara. Pertama-tama, juara 3 diraih oleh 10-4. Mendengar itu, anak 10-4 bersorak-sorai. Juara 2 diraih oleh 12-2. Mendengar itu, Bompe Bella dan 12-2 lainnya bersorak-sorai gembira. Dan terakhir, juara 1 diraih oleh 11-2. Mendengar itu, para anak 11-2 segera bersorak-sorai. Fengo melihat mereka yang sedang bersorak-sorai dengan tatapan cemburu. Kenapa sih lu maunya kelas kita yang juara 1? Tanya Beryl heran. Itu semua gara-gara Locke, maka dari itu kelas 11-2 pada menang, kata Fengo. Tapi kita perlu maafkan Locke, kata Beryl. Sudah sekitar 1 minggu, Locke tidak masuk ke sekolah. Kemana sih Locke? Jangan-jangan dia kabur, gerutu Fengo. Gak gitu, tadi pagi gue dikasih tahu bahwa Locke mengalami dislokasi di kakinya, kata Beryl kepada Fengo. Sebelum guru mengajar di saat selam para murid masuk ke kelas masing-masing, guru-guru memberitahu bahwa Locke mengalami dislokasi parah di kakinya gara-gara mengalami kecelakaan motor. Makanya lu jangan so asik Locke, nanti lu kena batunya deh, gerutu Mima di saat setelah mendengar berita tersebut. Tapi Bamba Bella menyuruhnya untuk memaafkan tingkah laku Locke walaupun ia sangat menyebalkan. Setelah itu, Mima mengajak Shock ke rumah sakit untuk menjenguk Locke. Tetapi awalnya si Shock menolak, tetapi Mima memberitahu bahwa ia harus kasihan kepada sepupunya. Sesampainya di rumah sakit, Shock dan Mima menunggu. Setelah itu resepsionis segera memanggil mereka. Selamat sore non, sapa resepsionis. Anda dengan siapa dan ingin menjenguk dengan nama siapa? Sore, saya dengan Mima dan ini dia Shock, jawab Mima. Saya di sini ingin menjenguk Tuan Logan Brown dengan panggilan Locke. Resepsionis mengatakan bahwa Locke berada di ruang 203. Setelah sampai di lantai 2, Shock dan Mima berbincang-bincang sambil mencari ruang 203. Mereka membicarakan mengenai Locke sebagai sepupu Shock dan tingkah laku menyebalkan Locke. Setelah berada di ruangan 203, Mima mengetuk pintu dengan pelan. Di dalam ruangan, Mima dan Shock terkejut melihat Circle Locke ada di dalam ruangan. Mima menanyakan mengapa mereka bisa pulang lebih cepat daripada mereka berdua. Fengo mengatakan bahwa mereka izin terlebih dahulu terhadap Pak Thomas. Setelah itu, Mima mendekati tempat tidur Locke, di mana Locke berbaring di tempat tidur dengan memasak muka tembok walaupun wajahnya pucat seperti kertas putih. Setelah mendekati Locke, Mima segera memarahi Locke atas tindakan nakal yang ia berbuat. Setelah itu, Locke segera menceritakan kronologisnya kepada Mima. Waktu itu ia sedang balapan dengan tukang gojek. Tetapi tiba-tiba ia melihat seekor ayam menyeberang dan akhirnya ia belok dan ketabrak pohon. Tetapi ia mengalami cedera parah di bagian kakinya. Teman-temannya segera panik dan memanggil ambulans. Akhirnya, setelah mendengar cerita dari Locke, Mima segera memaafkan tindakan Locke. Sebulan kemudian, 2 minggu sebelum tryout dimulai, Locke sudah sembuh dari pengobatan dislokasi kakinya. Tapi ia masih perlu berjalan dengan tongkat. Setelah bercakap-cakap dengan Baba Bella, tiba-tiba Mima langsung didekati oleh Locke. Hal tersebut membuat Mima kaget. Mima, gue mau memberitahu sesuatu pada lu, kata Locke padanya. Apa itu Locke? Kata Mima. Locke memberitahu Mima bahwa ia suka pada Mima, makanya ia mengganggunya di saat kelas meeting. Setelah itu, Locke segera meminta maaf kepada Mima. Tetapi Mima mengatakan bahwa sebenarnya ia suka pada Locke hari pertama ia melihatnya. Ia hanya terlalu malu untuk mengatakannya. Mendengar itu, mata Locke berkilau karena ia tidak percaya Mima mengatakan itu kepadanya.